Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifa, NIM L0211811313. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pencemaran plastik. Di sini, saya mengambil sebuah paper bahasa Inggris dengan judul The Impact of Improper Solid Waste Management to Plastic Pollution in Indonesia and Marine Environment. Buletin ini ditulis oleh Priska Rinda Lestari dan Yulina Trihadiningrum. Seperti pada gambar ini, Jakarta menempati posisi nomor 1 sebagai kota dengan kelimpahan plastik tertinggi di Indonesia. Adapun Jawa Timur menempati posisi kedua. Untuk sampah plastik yang dihasilkan, Indonesia menempati posisi kedua setelah Cina dengan kontribusi sebesar 0,48 sampai 1,29 juta ton sampah plastik untuk dunia. Berbicara mengenai sampah plastik, dapat digolongkan berdasarkan ukuran dan juga warna. Penggolongan berdasarkan ukuran yaitu terdiri dari makroplastik yang lebih besar dari 5 mm, mesoplastik yang lebih besar yang berkisar antara 5 mm sampai 2,5 cm, mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Adapun untuk pengkategorian mikroplastik berdasarkan warna terdiri dari warna biru, hitam, kuning, transparan, putih, dan juga merah. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada Meyer 2009, di mana mengumpulkan beberapa literatur yang terkait untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan berdasarkan apa yang kita inginkan. Sumber dari informasi ini diperoleh dari artikel yang terpublikasi yang bereputasi dan juga berdasarkan laporan dari pemerintah lokal yang terkait. Berbicara mengenai polusi plastik di Indonesia, sudah merupakan hal yang wajar, sudah merupakan hal yang tak dapat dihindarkan. Hal ini karena kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu throw away habit. Alhasil, pencemaran plastik baik di lingkungan darat maupun di lingkungan perairan itu sering terjadi. Berbicara mengenai kondisi manajemen limbah padat di Indonesia, hanya mampu mengcover 47,35% dari total populasi. Sedangkan manajemen infrastruktur limbah padat di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan seperti koleksi, transport, dan juga pembuangan akhir. Yang mana tahapan pengumpulan itu hanya dilakukan dengan menggunakan truk dan juga sepeda motor. Berbagai referensi terkait mengenai mikroplastik yang mencemari perairan. Salah satu contohnya ialah Microplastic in Coastal Sediment of Jakarta Bay. Manalu et al. 2017 melakukan suatu investigasi terhadap cemaran polusi mikroplastik pada sedimen di Teluk Jakarta yang terdiri dari dua
dua sumber lokasi, yaitu Pluit dan juga Ancol. Hasil menunjukkan bahwa kelimpahan mikroplastik di Pluit lebih besar dibanding dengan di Ancol. Selanjutnya ialah mikroplastik in Wonorejo, Kos, Surabaya, East Java. Firdaus et al. Melakukan investigasi terhadap cemaran mikroplastik pada sedimen di sekitar pesisir Wonorejo. Hasil menunjukkan bahwa kelimpahan mikroplastik pada setiap sedimen berkisar antara 414 hingga 590 partikel dan didominasi dengan bentuk fiber sekitar 50 hingga 83%. Penelitian selanjutnya ialah microplastic and microplastic in intertidal zone of Jaring Halus Village, Langkat Regency, North Sumatra Province. Baik makroplastik dan juga mikroplastik pada area ini telah mencemari area intertidal zone. Bangun et al. Mendapatkan sebuah hasil bahwa kelimpahan mikroplastik yang ditemukan berkisar antara 20 hingga 240 partikel per meter kuadrat. Penelitian selanjutnya ialah mikroplastik in coastal sediment at Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. Mikroplastik yang mempolusi area sedimen pesisir ini bervariasi antara tiap kedalaman pada wilayah Kutai Kartanegara. Adapun bentuk yang ditemukan didominasi oleh fragmen dan selanjutnya ialah film dan fiber. Penelitian selanjutnya ialah mikroplastik in Sumba Sea Waters, East Nusa Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di Nusa Tenggara. Cordova dan Hernawan 2018 menemukan bahwa perairan Sumba telah tercemar oleh mikroplastik. Sampel yang dikoleksi dari berbagai kedalaman, baik itu kedalaman 5, 50, 100 hingga 300 meter. Adapun rata-rata kelimpahan mikroplastik yang ditemukan berkisar antara yaitu kurang lebih 44 hingga 24,59 partikel per meter kubik. Adapun bentuk yang ditemukan dari mikroplastik ini didominasi oleh fiber, yaitu sebesar 45,45%. Selanjutnya ialah mikroplastik in the deep sea sediment of Sunda Strait and Southwest Sumatra. Penelitian ini dilakukan oleh Cordova dan Wahyudi 2016. Dengan kedalaman sedimen yang bervariasi antara 66,8 hingga 2.182 meter. Penelitian mikroplastik selanjutnya ialah mikroplastik in Asian Great Mussel from Tambak Lorok Coastal Area Central Java. Sampel pada penelitian ini ialah merupakan kerang hijau Pernapiridis di daerah Tambak Lorok, di daerah pesisir Tambak Lorok. Sampling dilaksanakan pada September 2017. Penelitian selanjutnya ialah mikroplastik in commercial fish at Potere Fish Market, Makassar, South Sulawesi. Penelitian ini dilaksanakan oleh Rohman et al. 2015. Menginvestigasikan bahwa ikan yang didaratkan di tempat pelelangan ikan Potere ini terkontaminasi oleh mikroplastik. Di antara 76 sampel ikan dari 11 spesies yang berbeda,
diperoleh 55% dari sampel ikan tersebut tercemar dan terkontaminasi dengan mikroplastik. Selanjutnya ialah macroplastic and microplastic in Cilacap Coast, Central Java. Polusi dari makroplastik dan mikroplastik ini ditemukan di sekitar pesisir Cilacap. Penelitian ini dilakukan oleh Shakti et al. 2017. Adapun kelimpahan makroplastik yang ditemukan berkisar antara 16,8 hingga 41,6 partikel per meter kuadrat pada area coastline. Selanjutnya ialah penelitian mengenai marine debris at Bagalompo Island, South Sulawesi. Penelitian ini dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin dan juga Universitas California. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran tentang polusi pencemaran di laut. Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil menunjukkan bahwa daerah pesisir Indonesia dan lingkungan lautnya telah tercemari oleh limbah plastik. Mikroplastik akan lebih terakumulasi di area teluk. Hal ini dikarenakan morfologi dan spesifikasi dari teluk itu sendiri. Kesimpulan, dari beberapa studi kasus yang telah saya tunjukkan sebelumnya pada paper ini, wilayah yang paling terpolusi ialah wilayah Jawa, yaitu pada Teluk Jakarta, yang diikuti dengan pesisir Wonorejo, Surabaya. Cemaran mikroplastik juga ditemukan pada spesies ikan maupun bivalvia. Hal ini dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang kurang dan juga pengelolaan limbah yang masih belum dilakukan secara baik. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.